Sini tidak hanya terkoyak-koyak hati kita, terpecah belah perasaan kita, tapi lebih dalam lagi, yaitu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya Ahmad Iqbal Saifullah dengan materi kuliah Introduction to Educational Literature. Kali ini kita meneruskan bab berikutnya, yakni chapter 6 terkait cara mengapresiasi sebuah karya sastra atau literary appreciation. Tapi ini masih ke asal mula ya, maksudnya the beginnernya ya, pemulanya ya, masih introduction maksud saya. Jadi tidak perlu serius, kita pahami saja alurnya bagaimana. Menurut buku ini, istilah apresiasi di sini secara etimologis itu dari kata appreciate atau memang respect begitu ya, atau apa istilahnya itu memberikan penghargaan sesuatu yang kita pahami itu menjadi satu yang lebih penting, atau terkait admire atau mengagumi terkait keindahan ataupun kompleksitas di dalam sebuah karya sastra. Itu secara terminologisnya. Tapi menurutnya Donaldson and Nielsen 2009 itu karya sastra itu dibagi menjadi kompleksitas sebuah karya sastra dibagi menjadi 3 macam. Perlu diketahui, jadi ada 3 macam di sini. Secara umum ya di sini terkait word meaning, terkait structure of literary work, sama pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pengarang untuk menulis sebuah karya sastra. Hal ini kiranya belum spesifik ya. Nanti akan saya spesifikkan yang khusus yang 3 ini di bab berikutnya. Karena apa? Karena ini membutuhkan istilahnya pemahaman yang lebih kompleks, terutama yang approach of literary work. Jadi harus ada pendekatan dalam sebuah karya sastra itu. Tidak boleh kita itu hanya melihat, mendengar dan merasakan saja yang disuguhkan ke depan mata kita. Tapi kita harus ada punya pengetahuan terlebih dahulu untuk memahami atau mencerna sebuah karya sastra. Jadi ibarat keutamakan itu kita harus punya pisau yang tepat untuk menganalisis karya sastra itu. Nah, ini butuh waktu yang lama karena ini introduction, jadi saya skip. Kita masuk ke level saja. Level dalam sebuah mengapresiasi sebuah karya sastra itu bagaimana sih? Level dan apa istilahnya di sini ada lagi staging of literary appreciation hampir mirip ya. Dua-duanya punya Donaldson. Langsung saja saya fahamkan. Di sini ada istilah simpati, empati, dan self reflection. Apa itu? Apa bedanya? Kita pahami pelan-pelan ya. Istilah simpati di sini istilahnya itu inner is shattered. Jadi ketika kita melihat sebuah karya sastra itu hati kita itu terkoyak-koyak. Jadi penuh dengan gejolak dalam hati kita itu ketika melihat itu, emosi kita itu diaduk-aduk, itu masuk ke ranah simpati. Karena kita itu merasa hati kita itu merasa hati kita itu merasa istilahnya itu apa ya, agak sedikit terguncang. Awalnya kita sebelum kita melihat karya sastra santai, terus ketika melihat baper lah, itu fungsinya ini untuk interested to that literary works. Jadi untuk kita tetap merasa tertarik lah. Nah begitu, itu namanya simpati. Lah simpati dengan empati ini berbeda ya. Perbedaan yang mendasar itu seperti ini. The appreciator inner trigger can feel and involve in that concept explore in the literary works. Jadi empati ini lebih mendalam lagi. Ketika simpati itu sifatnya dasar, umum sekali ya. Empati ini lebih masuk lagi kepada maksud dari penulis atau pengarang sebuah karya sastra. Jadi kita itu merasa
masuk ke dalam dunianya, begitu. Kita itu masuk ke dalam, ingat ya, kata kuncinya itu kita masuk ke dalam dunia yang diciptakan oleh sebuah pengarang atau literary workers itu tersendiri. Itu namanya empati. Ya, oke. Jadi kita merasa penasaran apa yang akan terjadi, begitu. Tujuannya itu begitu. Apa yang akan terjadi dalam sebuah karya sastra tersebut nanti berikutnya. Langsung lagi ke self reflection. Self reflection ini lebih dalam lagi menurutnya Danielson ya. Self reflection di sini tidak hanya terkoyak-koyak hati kita, terpecah belah perasaan kita, tapi lebih dalam lagi, yaitu apa? Jadi kita merasa menjadi yang karakter yang ada di dalam karya sastra itu. Jadi seolah-olah kita yang istilahnya itu historical, istilahnya itu di sini tuh self reflection ya, menurut saya itu ya historical experiment, self experiment istilah saya sendiri. Jadi seolah-olah itu pengalaman itu sudah pernah saya lakukan. Jadi kita itu tidak hanya memasuki dunianya, tapi kita benar-benar masuk dan mengetahui apa yang dirasakan, begitu. Jadi lebih dalam lagi. Jadi istilahnya itu seperti reflecting or having a self mirror. Jadi seolah-olah karakter itu adalah saya dan saya itu berperan di dalam situ, begitu. Nah, ini lebih bagus lagi. Sama ya dengan yang staging ya, tadi first stage sama ini. Jadi first stage ini di sini appreciator lets out his or her thinking, feeling, imagination free as possible. Jadi intinya hanya kita tuh bebas mengapresiasi. Stage pertama itu bebas terkait karya sastra itu bagaimana, bebas. Yang penting di sini itu kita memilih mengapresiasi saja apa yang mereka atau para penulis atau pengarang karya sastra ini ingin omongkan, ya. In second stage di sini appreciator faces literary works intellectually. Jadi di sini karya sastra dianggap sebuah karya sastra yang memang pantas untuk kita pertimbangkan terkait feelingnya, terus power imajinasinya, atau mungkin cara kita memahami sebuah karya sastra, macam-macam ya, atau komposer elemen-elemen yang masuk dalam karya sastra itu. Kan kemarin fiksi kan ada elemen-elemennya. Nah, dari situ kita bisa menilai apakah dia itu contoh ya, memiliki konflik di awal sebuah karya. Kan harus wajib memiliki konflik untuk men-trigger atau membuat kenapa kita itu patut mempertimbangkan karya sastra ini untuk kita tonton berikutnya, atau kita baca kalimat teks berikutnya. Begitu kan, ada konfliknya apa tidak? Oh, ternyata tidak ada, jelek. Sudah begitu aja. Nah, jadi ini masuk ke ranah ke reader response. Jadi reader yang responsibel terkait apapun yang meskipun tidak sesuai dengan keinginan penulis ya, kita tetap punya rules di sini, tapi ya intinya begitu. Tetapi reader response ini kita yang berhak menilai apakah itu benar dengan kenyataan ataupun tidak. Oke. Yang ketiga, the third stage, the appreciator view literary works in historical frame. Sama tadi yang saya jelaskan ya di sini, historical frame. Jadi saya jelaskan lagi lebih lanjut. Yang penting intinya cara memberikan sebuah karya sastra itu, cara mengapresiasi sangat mudah ya. Nanti kita berikutnya kita akan membahas terkait bukan apresiasi ya, ada lagi terkait selainnya apresiasi, ada kritik, ada sosiologi sastra, ada istilahnya macam-macam ya. Nanti kita pelan-pelan kita bahas. Tapi sekarang kita fokus ke literary appreciation. Semoga bermanfaat. Semangat terus untuk berkarya. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.